Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu sekalian, ikhwani wa akhwati fillah. Allah telah menghadirkan kita ke dunia untuk satu tujuan yang mulia, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oleh karena itu, stressing tujuan kita sampai mati itu adalah ibadah. Makanya Allah perintahkan kepada kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan ikhwah sekalian, Allah katakan kematian itu dengan nama al-yaqin. Karena apa? Kedatangannya tidak sama sekali diragukan. Kepastiannya sama sekali tidak ada yang bisa mencoba untuk mengelabuinya. Bahkan Allah katakan, وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Jika telah ajal tiba, maka tidak ada yang bisa mengakhirkan atau mengawalkan barang satu saat. Dari sini kita bisa sampai pada kesimpulan, ya ikhwan. Ayahsabul insanu ayyutruka sudah. Apakah manusia itu menyangka diciptakan sia-sia? Tidak. Tidak ada kesia-siaan. Bahkan kullu nafsin dha'iqatul maut wa ilaina turja'un. Lihat. Setiap jiwa itu pasti mati. Dan semua kalian akan dikembalikan kepada kami. Nah, tawarannya sekarang, apakah kita kembali dalam keadaan baik atau kotor? Makanya sering saya umpamakan manusia di dalam hidup minjem nyawa dari Allah. Makanya hidup ini adalah keberhutangan. Baju yang kita pinjam itu
ketika kita kembalikan kepada pemiliknya, itu ada 4 keadaan. 1, kita kembalikan dalam keadaan bersih, disetrika, rapi. Bagaimana pandangan Anda? Seorang yang sekarang ini meminjamkan pakaian, kemudian dikembalikan dalam keadaan bersih, rapi, wangi, otomatis bersukaria. Apresiasi kepada sang peminjam. Tapi ada orang yang mengembalikan pakaian belum sempat dicuci, masih kotor. Udah kan gitu. Otomatis ya ikhwan, di sana akan dicuci di neraka, tergantung kotorannya. Tapi subhanallah, ada orang yang meminjam pakaian ini kembali dalam keadaan kotor dan sobek. Yang tidak lain adalah dia kembali dalam keadaan kufur kepada Allah. Mungkinkah akan ada orang yang merawat pakaian yang sobek-sobek? Ataukah pakaian yang sobek, yang meminjam dimarahi habis, kemudian pakaian itu akan dipakai untuk kumbal dan lap? Dan yang keempatnya, ada orang yang meminjam pakaian, sebelum dipakai itu, belum sempat dipakai, dibalikin lagi. Perumpamaan yang keempat adalah bagi orang yang hidup, diberi oleh Allah nyawa, tapi sebelum balik dia meninggal dunia, kembali dalam keadaan utuh. Makanya Rasulullah katakan, auladul muslimina fil jannah, anak-anak kaum muslimin itu nanti di surga. Tuh. Yang Allah katakan, yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Mereka itu akan dijadikan oleh Allah pelayan untuk abi uminya. Allahu Akbar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ma min muslimaini yamutu lahuma thalathatu auladin lam yablughul hintha illa adkhalahumullahu ta'ala al-jannah. Tidaklah ada seorang yang meninggal, 2 muslim, suami istri, ditinggal anaknya meninggal dunia sebelum balik, melainkan dia dimasukkan oleh Allah ke surga berdasarkan karunia dan rahmat Allah. Perumpamaan yang ketiga adalah perumpamaan orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan kafir, sobek imannya. Perumpamaan yang kedua adalah orang yang kembali kepada Allah muslim tapi membawa dosa-dosa besar, kotor, dan itu harus dicuci. Dan yang ke-1 pertama, orang meminjam baju tapi sebelum dikembalikan kepada Allah, sudah sempat dipakai, tapi sebelum dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dicuci dengan baik, disetrika dengan rapi, dikasih wewangian, Allah akan menerima dengan lapang dada. Allah akan menerima dengan penerimaan yang penuh dengan ridha. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan itu tidak lain adalah firman Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin ketemu Allah dengan pertemuan yang indah, maka hendaklah amal soleh. Dan jangan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu syirik. Ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita makin lama makin menua.
ajal kita makin tambah hari tambah berkurang. Kemana langkah kaki kita ini kita akan ayunkan, ke surga atau neraka? Kita yang memiliki otoritas untuk menentukan. Lihat tampang kita makin tua, makin menua. Raut muka seperti ceruk purut. Kekuatan kita makin kisut. Rupa kita makin kusut. Dan kulit serta tampilan kita sudah makin semrawut. Dan sebentar lagi ya ikhwan, kekuatan kita ini tidak akan lagi bisa menjanjikan apa-apa. Bahkan yang terjadi, urat nadi kita tidak akan berdenyut dan suatu saat kita akan dijemput oleh malakul maut. Dan akhirnya kita dikubur di padang rumput. Kita tidak tahu apakah kita dikubur di pondok Rangon atau di pondok lagi mana. Atau mungkin seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Allah menginginkan kematian seorang hamba di suatu tempat, maka akan digiring ke sana oleh suatu kebutuhan. Allah tidak sulit. Kita tinggal di Indonesia, tapi takdir kita ternyata mati di Bangladesh. Kita tinggal di Jakarta, takdir kita di dalam catatan Lauhul Mahfuz, mati kita di Papua. Bahkan mungkin di luar negeri, Amerika, di Inggris, di Prancis. Allah ketika ingin mematikan satu hamba, di suatu tempat akan digiring suatu kebutuhan ke sana. Maka ya ikhwan, perpindahan kita dari satu tempat ke tempat lain, mungkin dari sisi keduniaan membahagiakan. Tapi jangan-jangan itu bagian daripada penggiringan Allah untuk suatu kematian. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika pindah ke Mesir, beliau mengatakan, aku tidak tahu apakah aku digiring untuk suatu kemuliaan, kejayaan, atau di sana aku akan merengguk segelas, secangkir, secawan kematian. Dan subhanallah, disitulah akhirnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sanalah Imam Asy-Syafi'i harus mengakhiri kehidupan di dunia. Bismillah. Ikhwah sekalian, setelah kematian bukan berarti semua selesai. Kata sang penyair, "Lau anna idza mitna turikna lakana al-mautu ghayata kulli hayyin." Kalau seandainya setelah kita meninggal dunia dibiarkan oleh Allah, artinya bebas, tidak ada apa-apa. Ketahuilah, kematian akan menjadi cita-cita seluruh manusia. Kematian akan menjadi harapan yang paling indah bagi seluruh manusia. Walakin idza mitna bu'isna wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'. Akan tetapi setelah kita meninggal dunia akan dibangkitkan oleh Allah dan ditanya akan segala sesuatu yang kita perbuat. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im.
ketika itu kita ditanyakan oleh Allah seluruh kenikmatan yang Allah berikan. Nikmat yang ada di sekitar tubuh kita, nikmat di alam semesta ini. Dan berapa banyak orang yang mendustakan, menelantarkan, tidak mensyukuri nikmat Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita dustakan dengan kemaksiatan, kita dustakan dengan pelanggaran, kita dustakan ketidaksyukuran kita akan semua nikmat, keteledoran kita, yang harus bagi kita semua untuk memohon kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Makanya kenapa agama itu disebut dengan din, dari kalimat dana yadinu yang artinya keberhutangan. Karena kita berhutang kepada Allah yang sampai mati pun kita tidak akan bisa membayar. Tapi hamba yang baik berusaha untuk membayar sebisa mungkin, sekuat mungkin. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan semua alam semesta ini, nikmat yang ada ini, termasuk nikmat mata kita, telinga kita, lisan kita, jantung kita, paru kita, gratis. Namun itu sebagai bentuk din yang mirip dengan dain, yaitu keberhutangan yang harus kita bayar, sebagai bentuk manifestasi syukur kita berupa ibadah kepada Allah sungguh-sungguh. Makanya Allah perintahkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian. Oleh karena itu ya ikhwan, kurang berapa menit lagi, Pak? Oke. Mengingat kematian merupakan suatu kebaikan di atas kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menganjurkan kita setiap saat untuk ingat kematian. Di mana Rasulullah mengatakan, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Bagaimana tidak menghancurkan kelezatan andaikan di antara kita dikabarkan hari ini kita dibisikin oleh malakul maut, wahai fulan, andaikan ya, seminggu lagi kamu akan mati. Allahu Akbar. Apakah kita masih senang masuk keluar mal? Apakah kita bisa menikmati makanan yang di piring selezat apapun? Tidak. Makanya dari sini hikmah kenapa mati itu tidak diberitahu sebelumnya. Makanya betul kata Abdullah ibnu Mas'ud, kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu sebagai penasihat. Yang menasihatin kita, yang membimbing kita, yang mengingatkan kita. Makanya para ulama memberikan satu hikmah, faedah mengingat kematian. Di antaranya satu, tansyitul ibadah, menyemangati kita di dalam beribadah. Makanya Rasulullah katakan, "Sholli sholata muwaddi'." Salatlah kamu seakan-akan mau perpisahan. Yang keduanya adalah menyegerakan kita bertaubat kepada Allah. Fafirru ilallah, mempercepat kita lari kembali kepada Allah. Akan dosa-dosa kita, maksiat, bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha. Jangan-jangan setelah kajian ini Allah ambil saya.
Jangan-jangan saya tidak menemukan Ramadan yang akan datang. Ya Allah, Allahumma urzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, karuniakan kepadaku taubatan nasuha sebelum dijemput kematian. Kemudian yang ketiga, al-qana'atu fid dunya. Jadi faedah di antara faedah mengingat kematian itu minimal 3. Menyemangati kita di dalam beribadah, menyegerakan kita di dalam bertaubat, dan bersikap qanaah terhadap pemberian Allah. Kalau tidak, sebetulnya banyak sekali keutamaan yang bisa dipetik seorang hamba dari mengingat kematian. Di antaranya, membersihkan hati yang telah kusut. Tumbuhnya kesadaran untuk kembali ke akhirat. Menghidupkan rohani yang sudah berkarat. Menggugah semangat ibadah yang sedang melemah. Menumbuhkan keimanan dan ketaatan yang telah mengendor. Menguatkan tekad di dalam bertaubat dan membentuk pribadi yang tangguh dan qanaah. Sekuat apapun kita mengumpulkan harta, sehebat apapun kepemilikan yang kita telah miliki, suatu ketika akan kita tinggalkan semua. Bukankah Rasulullah SAW katakan, manusia ketika dikubur dihantarkan ke pekuburan dihantarkan 3, hartanya, keluarganya, amalnya. Wa yarji'u malu wa ahluhu, kembali harta anaknya. Wa yadba'uhu amaluhu, yang mengikuti amalnya. Dan itulah yang dikatakan oleh Allah, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Oleh karena itu ya ikhwan, sambil kita memohon kepada Allah, sisa umur ini bisa kita gunakan sebaik-baiknya untuk berpacu kebaikan. Kembali kepada Allah. Sering kita memohon kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, berikanlah kesempatan kepadaku untuk beramal soleh. Ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, berikanlah kesempatan bagiku untuk bisa mensyukuri nikmat yang telah kau berikan kepadaku dan engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Dan berilah kesempatan kepada kami untuk amal soleh yang kau ridhoi. Wa aslih li fi dhurriyyati, perbaikilah anak cucu saya ya Allah. Wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu, saya tobat. Ya ikhwan, tidak ada yang paling terbaik buat kehidupan kita adalah taubatan nasuha. Karena pada akhirnya manusia tidak bisa lepas dari dosa dan salah. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu salah. Wa khairul khata'ina, perhatikan, sebaik-baik yang salah. Coba. Ternyata orang yang salah itu masih di pandangan Allah baik, asalkan dia itu mau taubat. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan, lau lam tudhnibu, kalau seandainya kalian tidak bisa berdosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan hilangkan kalian, lenyapkan kalian. Wala jaa biqaumin yudhnibun, Allah akan ganti kaum yang bisa berdosa. Summa yastaghfiruna Allah ta'ala, kemudian dia minta ampun kepada Allah, faghafarallahu lahum, Allah ampuni. Dan bagian dari rahmat Allah ya ikhwan, kita salah 70 tahun, berdosa 70 tahun.
bisa dihapus dengan taubat 1 hari. Coba bayangkan. Apa ada rahman yang lebih daripada itu? Dan lebih rahman lagi ya ikhwan, kita berbuat baik sehari, Allah tidak akan hapus kebaikan itu karena salah 70 tahun. Dosa 70 tahun kecuali syirik sama kufur, murtad dari Islam. Bukankah rahmat? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Patutlah kalau Allah katakan, wahai hambaku, kul katakan Muhammad, wahai hambaku yang telah mengotori dirinya dengan perbuatan dosa dan maksiat, jangan putus asa. Allahu Akbar. Bagaimana kita bisa putus asa? Bapak Ibu sekalian, Allah memaafkan kesalahan kita 70 tahun lebih dengan 1 hari kebaikan. Dan Allah tidak akan menghapus kebaikan kita yang 1 hari karena kesalahan kita yang 70 tahun lebih kita lakukan. Dari sini ikhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya, baik kelakuannya. Wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya, buruk kelakuannya. Tidak ada faedah orang seperti itu. Seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian bisa lihat surat Al-Baqarah ayat 96. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Allah tegur keras orang yang tetap bersikeras dengan kekufurannya, kesyirikannya, kemaksiatan. Untuk apa? Kamu dipanjangkan umurnya sampai 1000 tahun lebih, tapi kamu tetap di atas kesyirikan kamu, kekufuran kamu, kebid'ahan dan kemaksiatan kamu. Untuk apa? Enggak ada faedah. Ujung-ujungnya kamu tidak dijauhkan oleh Allah dari azab. Untuk apa? Betapa indahnya umur Nabi Muhammad yang 62 tahun. Umur para ulama, Imam Asy-Syafi'i 50-an tahun, Imam Nawawi 45-an tahun. Tapi kemuliaan yang diberikan oleh mereka kepada Islam. Bagaimana jerih payah perjuangan untuk Islam. Karya-karya mulia untuk umat yang bermanfaat. Itulah ya ikhwan buah. Pada akhirnya kita tidak akan memuji-muji kebesaran pohon, kerindangan daunnya, kalau pada akhirnya tidak berbuah atau memberikan buah yang sedikit. Untuk apa? Untuk apa kita senang dengan rindangnya pohon beringin yang akhirnya buahnya tidak berfaedah untuk saya, untuk kita? Untuk apa kita sekarang ini bangga dengan kekarnya pohon, dengan hijau ranonya daun? Ternyata pohon-pohon itu tidak memberikan buah amal soleh, surga buat kita. Untuk apa hijau rano yang sekarang, hijau rano rumput yang ada di lapangan yang menyilaukan kita, ternyata hanya tumbuh di kotoran kerbau atau sapi. Intinya faman ya'mal misqala dzarratin, dan itu faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin ketemu Allah dengan pertemuan yang baik, falyamal amalan salihan
wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ikhwah sekalian, Rasulullah katakan, ayyul mu'min aqyas. Mukmin yang paling cerdas itu siapa wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang paling cerdas bukan mereka yang menang di olimpiade. Mukmin yang cerdas bukan mereka yang sekarang ini IQ-nya itu 120 dan di atas 150. Tapi mukmin yang cerdas adalah aktsaruhum lil mauti dzikra, yang paling banyak mengingat kematian, wa asum lima ba'dahu isti'dada, yang paling baik persiapan untuk setelahnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, idza dakhala an-nurul qalban fasahha wa syarah. Kalau cahaya itu sudah masuk ke dalam hati seseorang, maka hati akan tenang, jiwa akan lapang. Makanya ya ikhwan, kelapangan alam kubur kita itu selapang iman kita, pikiran kita, hati kita, dada kita kepada Islam. Makin sekarang hati kita, rohani kita luas kepada Islam, makin lapang alam kubur kita nanti di hadapan Allah. Makanya Rasulullah katakan, idza dakhala an-nurul qalban fasahha wa syarah. Kalau sudah cahaya itu masuk ke dalam hati seseorang, maka jiwa akan tenang, hati itu, jiwa akan lapang, hati akan tenang. Wa ma'alamatu dzalika ya Rasulullah. Apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, at-tajafi an daril ghurur, pelan-pelan meninggalkan kampung penuh penipuan ini, yaitu dunia. Betapa banyak di sekitar kita tertipu, terkecoh oleh kecantikannya, yang akhirnya dengan kecantikannya dia melakukan berbagai macam keonaran, kemaksiatan. Betapa banyak orang yang tertipu dengan harta kekayaannya. Akhirnya dengan kekayaan dan hartanya dia melakukan banyak penentangan dan kemaksiatan kepada Allah. Betapa banyak orang yang sekarang tersilaukan dengan ketenarannya, kejabatannya, keduniaannya, tahtanya. Makanya kita harus tinggal wattajafi an daril ghurur, pelan-pelan meninggalkan kampung penuh penipuan, yaitu apa? Dunia. Makanya Rasulullah katakan, inna dunya hulwatun khadiratun. Dunia itu hijrano tetapi penuh dengan penipuan. Yang keduanya, wal inabatu ila daril khulud, pelan-pelan pindah kepada kampung penuh kekekalan, yaitu akhirat. Makanya di antara tanda-tanda, sekian tanda hati sehat ya ikhwan, adalah sudah menapakkan hatinya di akhirat meskipun badannya masih ada di dunia. Seakan sudah di pelataran surga, seakan sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dihisab, seakan dia sekarang sudah ditimbang oleh Allah, seakan dia sekarang ini meniti siratal mustaqim, sirat. Itulah tanda hati sehat. Sehingga aktivitas hiruk pikuknya semuanya adalah untuk memperhatikan keadaan-keadaan yang sudah dibayangkan di akhirat. Bagaimana surga yang saya harapkan, bidadari yang saya inginkan, istana yang saya cita-citakan, nikmat surga yang melimpah yang saya inginkan, semua itu dipersiapkan sekarang. Beda dengan orang yang sekarang ini cita-citanya hanya di bumi dan ingin menjadi makhluk bumi. Tidak terpikirkan ke alam akhirat, tidak pernah memikirkan surga, dan tidak pernah mengerti tentang kengerian neraka. Hari-harinya makanya digunakan untuk maksiat, pelanggaran, lupa daratan.
Nah, yang ketiganya adalah wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi. Siap mati sebelum datangnya. Dengan demikian kata Sahal bin Abdullah At-Tustari, ya ikhwan, tidak ada orang yang nekat mati kecuali 3. Yang pertama, orang yang tidak tahu kehidupan setelah kematian. Dianggapnya setelah mati selesai tidur, ya udah bebas dari seluruh tanggung jawab dunia. Ini kebodohan yang sangat-sangat 4 kali lipat. Keduanya, orang yang ingin melarikan diri dari takdir, akhirnya bunuh diri, mati. Dan yang ketiganya, orang yang ingin ketemu Allah. Nah, gitu. Makanya katanya Abu Darda, siapa yang banyak mengingat kematian, maka akan sedikit sifat hasadnya dan akan sedikit sikap melampaui batasnya. Jadi ikhwan sekalian, siapa yang banyak mengingat kematian akan sedikit hasadnya. Kenapa? Saya harus hasad dengan fulan, ngiri dengan fulan, enggak perlu. Karena pada akhirnya ini ada pertanggungjawaban. Semua adalah ketetapan takdir Allah. Dia punya ini, punya itu. Wajah cantik pemberian Allah, jabatan tinggi amanah dari Allah. Kenapa saya harus berkundah gulana? Kullu nafsin bima kasabat rahina. Masing-masing orang akan dimintai pertanggungjawaban apa yang menjadi nikmat, tanggung jawab, dan juga kepemilikan yang ada pada dirinya. Udah. Nggak akan hasud, nggak akan melampaui batas karena selalu pertimbangannya akhirat. Saya sebentar lagi mati. Kenapa saya muamalah riba? Saya sebentar lagi mati. Kenapa saya sekarang bermaksiat? Saya sebentar lagi bisa diambil Allah kapan saja. Allahu Akbar. Dan itu adalah musibah yang paling ditakuti oleh semua manusia. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah, kematian itu musibah. Al-Ma'idah ayat 106, in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut. Dan kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Subhanallah, Allah memberikan satu ungkapan ya ikhwan, bahwa yang ngejar itu kematian. Coba lihat teks ayat tersebut di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, maka sesungguhnya kematian akan menemuimu. Coba lihat. Akan menemuimu. Kayaknya Rasulullah katakan, lau haraba ahadukum min rizkihi la atrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut. Seandainya kalian atau di antara kalian melarikan dari rizkinya, maka rizki itu akan mengejarnya seperti kematian mengejar dia, kan? Bahkan di dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 73, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Seandainya kalian itu berada dimanapun, maka kematian akan menyusul, akan menemui, akan mengikuti kamu. Dan Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 143, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillahi kitaban muajjala." Tidaklah ada satu jiwa yang mati, melainkan itu atas izin Allah, dan itu ketetapan yang pasti, waktunya ditentukan. Allahu Akbar. Allah katakan kitaban, ketetapan yang pasti. Muajjala, ada waktu yang jelas. Itu kurang apa tuh ungkapan? Dan ya ikhwan, ana ingatkan kepada saya sendiri, antum semua.
A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku ini antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih daripada itu. Tapi betapa banyak di antara kita tertipu oleh umur dan waktu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ma ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraq." Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu oleh dua kenikmatan, yaitu sehat dan sempat. Kesempatan yang sering kita lewatkan, kesehatan yang sering kita sia-siakan, itulah yang membuat kita itu tertipu. Padahal nanti ditanya oleh Allah, wa an umrihi fima afna, tentang umurnya digunakan untuk apa? Wa an syababi fima abla, untuk masa remajanya untuk apa? Wa an ilmihi bima da'amal, tentang ilmunya untuk apa diamalkan? Wa an malihi, tentang hartanya, min aina iktasaba wa ila aina anfaq. Cukup. Dan insya Allah intinya saya close sebelum ada tanya jawab, bahwa faman ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang ingin senang ketemu Allah, Allah juga senang ketemu kita. Wa man kariha liqa Allah kariyallahu liqa'ah. Barang siapa yang enggak suka ketemu Allah, Allah juga enggak suka ketemu dia. Dan maksudnya di sini bukan kita benci kematian seperti awalnya yang difahami oleh Aisyah, akhirnya dijelaskan kepada Rasulullah, dijelaskan oleh Rasulullah kepadanya. Tapi maksudnya adalah setiap mukmin pasti enggak takut mati, suka kehidupan. Tapi maksudnya tidak ingin ketemu Allah. Maksudnya dia tidak melakukan amal soleh, malah maksiat diumbar, syirik dilakukan merajalela, pelanggaran di mana-mana, penyimpangan dilakukan terbuka. Itu sama aja orang tidak suka ketemu Allah. Dan orang yang sekarang ini rajin beramal soleh, melakukan berbagai macam ketaatan, ibadah, itu sama aja orang memberikan satu ekspresi, manifestasi orang itu suka ketemu Allah. Artinya kan suatu hal yang logis, orang itu kalau pengen ketemu Allah kan hendaknya amal soleh tidak syirik, alias berbekal, alias menyenangkan bagaimana ketemu Allah itu dengan senang, kan gitu. Itu maknanya. Dan orang yang sekarang ini melakukan maksiat, membabi buta, pelanggaran dilakukan semena-mena, dan seenaknya melakukan dosa maksiat, itu kan sama aja orang enggak suka ketemu Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, sekarang kita buka tanya jawab. Waalaikumsalam. Ya. Ya, silakan, Pak. Ya. Apakah seorang anak berbuat baik atau buruk, orang tua yang sudah meninggal tahu, Ustaz? Gini, Pak. Kalau sekarang apakah anaknya itu meninggal dunia, orang tua yang di alam kubur itu tahu gitu ya? Sebetulnya di sini ada khilafiyah di antara ulama cukup tajam. Apakah bisa ada komunikasi antara orang hidup dengan orang mati? Apakah orang mati itu mengetahui kondisi orang yang hidup? Kita tidak mendapatkan berita kecuali hanya beberapa kasuistik. Di antaranya adalah Rasulullah SAW mengajak bicara orang musyrikun yang mati di perang Badar.
sungguh aku telah menemui apa yang dijanjikan Allah. Apakah kalian menemuinya? Itu. Dan itu bicara Rasulullah, pembicaraan hakiki. Cuma mereka itu tidak bisa menjawab, tapi mendengar, kata Rasulullah. Kemudian orang ketika Rasulullah katakan, idza wudi'al mayyitu fi qabrihi wan sarafa an-nasu sami'a qur'ani alihim. Sesungguhnya barang siapa yang sekarang ini ya di mayit ketika diletakkan di kuburan, kemudian setelah itu para pelayat itu pulang, maka mayit itu mendengarkan yaitu suara terumpah yang dia bijakkan. Ini menunjukkan bahwa mayit itu mendengar apa yang dilakukan, apa yang terjadi di muka bumi. Itu alasan ulama-ulama yang mengatakan mayit itu atau orang yang meninggal dunia itu tahu kondisi kejadian termasuk kematian anaknya itu di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jamaah selalu dalam rahmat Allah. Amin. Orang yang meninggal baru saja hijrah, selama hidupnya lupa akan ibadah. Waktu ajalnya tiba, bisa menyebut nama Allah. Masih adakah azab kubur? Intinya al-Islamu yajubu ma qablah. Islam itu bisa menutup sesuatu dosa-dosa masa lalu. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat itu seperti enggak punya dosa. Ingatkan akhwat dan ikhwan fillah, bagaimana orang yang membunuh 100 orang tapi dia bertaubat kepada Allah taubatan nasuha, padahal belum sempat beramal, Allah masukkan surga. Ya. Oleh karena itu, yang penting tekad kita, yang penting niat kita. Yang penting kita berusaha untuk terus mengejar kekurangan, menutupi celah, bertekad kuat betul-betul untuk menekuni jalan, menapaki jalan hijrah, tidak bergeming, tidak mundur, tidak sama sekali ragu-ragu untuk menempuh jalan yang sudah saya tetapkan ini. Saya sudah yakin bahwa ini adalah yang terbaik buat hidup saya. Insya Allah. Dan kasus-kasus banyak sekali yang menunjukkan hal itu. Dan kita tidak usah dilamunkan dengan masa lalu. Ya, yang penting sekarang bagaimana saya berbuat. Bagaimana saya bisa menutup. Dan al-muhajir man hajara ma nahallahu ta'ala. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Itu Pak. Dan insya Allah kita semuanya masih proses menuju ke sana, saya, antum semua. Yang penting saddidu, berusaha untuk lurus, wa qaribu, kalau tidak mendekati lurus. Kata orang, siapapun yang ingin menjadi orang baik dan berusaha untuk baik, maka insya Allah Allah akan matikan di atas kebaikan. Ya. Dan kita jangan sampai putus asa. Wala yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Banyak yang bisa menyelamatkan ana, antum semua di akhirat nanti. Kita berhitung dosa iya, tetapi berharap rahmat Allah itu lebih mulia.
kita menyesali akan dosa-dosa masa lalu itu harus. Tapi optimis akan kasih sayang Allah, akan perhatian Allah, akan juga rahmat Allah. Yang dikatakan rahmat Allah itu 100. Coba, azab Allah itu 1. Dan diberikan oleh Allah 1 di dunia, 99-nya nanti di akhirat. Allahu Akbar. Itulah yang merahmati hamba-hamba yang lemah, kakinya tertatih menuju kepada pintu taubat. Meskipun begitu, dia berusaha untuk menjadi orang baik, ingin menekuni, menapaki jalan hijrah dengan sungguh, meskipun kadang terpelanting, meskipun kadang-kadang terjatuh, meskipun kadang-kadang gagal. Itu yang saya ingin sampaikan kepada antum semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meneguhkan, mengistiqomahkan kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Allah yang lain. Ya, oke. Kalau anak bersedekah dan berinfak selalu atas nama orang tua yang sudah wafat, Ya. melapangkan kuburnya dan apa anaknya pun mendapat pahala. Taib. Ya ikhwan, perlu diketahui bahwa siksa kubur itu didominasi oleh 2 hal. Kencing sama namimah. Kenapa? Karena kan yang pertama kali dihisab amal hamba dengan Allah, kaitannya dengan amal hubungan Allah, itu adalah sholat. Jadi amaliyah hamba yang terkait dengan hak Allah yang pertama kali dihisab adalah sholat. Bila kencingnya sekarang ini nggak beres, maka alamatnya sholatnya juga nggak beres. Dan dosa-dosa manusia antara hak Adam yang pertama kali dihisab adalah darah. Dan pemicu utama pertumpahan darah itu rata-rata fitnah, ghibah, namimah. Makanya siapa yang disiksa dengan ghibah, namimahnya, ada potensi darah manusia mengucur gara-gara fitnah dia. Makanya bahaya. Nah sekarang amal anak soleh. Tolong diperhatikan. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia itu mendapatkan balasan dari Allah kecuali dari hasil usahanya. Dan wa inna auladakum min kasbikum, kata Rasulullah, anakmu itu hasil usahamu. Makanya apa saja yang dilakukan oleh anak berupa amal soleh itu sampai otomatis orang tua. Makanya berbanggalah bagi orang-orang yang memiliki anak. Lebih bangga lagi kita memiliki anak yang soleh. Waladin solihin yad'ulah, ilmin yuntafa'u bihi, sadaqatin jariyah. Allahu Akbar. Oleh karena itu sedekah, wakaf, ilmu yang dimiliki anak sebagai ulama, Masya Allah, itu akan menerangi alam kuburnya, membahagiakan akhiratnya. Bahkan yang hafal Al-Quran diberi mahkota oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada orang yang ditinggikan di surga, lalu bertanya penasaran, dari mana semua ini? Dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka, karena istighfarnya anakmu kepadamu. Makanya Masya Allah, fadilah dan keutamaan orang memiliki anak. Ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa mengetuk, mengingatkan, watawasau bil haq, kita saling mengingatkan untuk kita akan bertemu kepada Allah dengan pertemuan yang indah, yang baik, yang mulia, yaitu membawa amal soleh, tauhid yang kuat, tidak mengotori sedikit pun dengan kesyirikan kepada Allah. Saya kira itu Mas, saya cukupkan dan saya kembalikan ke antum. Tafadhal.